Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah perjalanan yang luar biasa. Judulnya Wajah Nusantara, Perjalanan Seorang Penjelajah. Ini bukan cuma soal jalan-jalan, tapi soal penemuan jati diri. Kita mulai dengan kutipan yang dalam banget ya. Jika tidak bisa membuat dunia tertawa, maka jangan buat mereka menangis. Kata-kata ini ditulis oleh Miftah Nusantara. Dan tahu nggak, ini terinspirasi dari pengalamannya di sebuah desa terpencil di atas awan. Wah, kira-kira apa yang terjadi di sana? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, jadi siapa sih Miftah Nusantara ini? Sosok di balik kata-kata tadi? Dia lahir tahun 1991, seorang penulis sekaligus penjelajah. Sebagai anak sulung, dia sering merasa harus mandiri ya. Kalau ada apa-apa, cuma bisa ngeluh ke diri sendiri. Dan perasaan inilah yang ternyata jadi titik awal perjalanannya. Perjalanan ini dimulai dari pendakian pertamanya, dari petualangannya waktu masih pakai seragam putih abu-abu. Kisah Miftah ini berawal di klub pecinta alam sekolahnya. Disinilah gairahnya terhadap alam bebas pertama kali menyala. Di pegunungan Jawa Barat, dia belajar gimana caranya mendaki, berkemah, bahkan menaklukkan puncak kayak Gunung Gede dan Papandayan. Tapi, yang paling penting itu filosofinya. Kalau jenuh belajar di sekolah, pergilah timba ilmu di alam raya. Jadi buat dia, gunung itu bukan sekedar pelarian, tapi semacam ruang kelas raksasa. Keren ya? Sebuah keyakinan yang akhirnya ngebentuk seluruh hidupnya. Nah, dari bukit-bukit di sekitar rumahnya, perjalanannya makin meluas. Sekarang, kita lihat gimana dia melangkah ke panggung yang lebih besar, panggung nasional. Ini semua terjadi pas dia kuliah dan gabung dengan Mapala, organisasi mahasiswa pecinta alam. Dan ternyata di level nasional, karirnya langsung meroket loh. Bayangin, tahun 2011 di Medan, di forum nasional pertamanya, dia langsung kepilih jadi koordinator nasional. Terus di Ambon, dia laporan hasil kerjanya. Nggak lama, di Bandung, dia datang lagi sebagai ketua Mapala dari kampusnya. Rentetan peran penting ini bikin jaringannya jadi luas banget, dari Sabang sampai Merauke. Tapi hidup kan nggak selalu lurus ya. Setelah lulus, perjalanan Miftah berbelok tajam. Dia dapat kerjaan bukan dari ijazahnya, tapi lewat koneksi, sebagai inspektur menara di Kalimantan. Dan disinilah sebuah krisis besar dimulai, justru saat karirnya lagi di puncak. Konflik batinnya ini pas banget digambarin sama peribahasa ini. Di satu sisi, ada hujan uang, ya gajinya gede kerja di Kalimantan. Tapi di sisi lain, ada hujan batu, rasa sakit karena terpisah lautan dari keluarga, ngerasa jadi orang asing di tanah rantau. Dia sadar, ternyata uang nggak bisa menggantikan kebersamaan. Justru di puncak Rinjani, di tempat yang begitu indah dan sunyi, dia malah merasa jatuh ke titik paling rendah. Dia ngerasain apa yang disebut kegelisahan yang dalam banget. Dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tujuan dari semua puncak yang udah dia daki? Nah, ini nih momen yang mungkin kita semua pernah alamin. Pas kita nanya ke diri sendiri, jalan yang gua tempuh ini masih ada artinya nggak sih? Dalam krisis eksistensial ini, Miftah harus nemuin jawabannya. Pertanyaannya pun berubah. Bukan lagi seberapa tinggi aku bisa mendaki, tapi untuk apa aku mendaki? Dan ternyata, jawaban yang dia cari-cari itu datang dari tempat yang sama sekali nggak disangka-sangka. Sebuah desa terpencil bernama Wairebo. Disinilah dia menemukan pencerahan di sebuah desa di atas awan. Jadi di Wairebo ada satu interaksi yang mengubah segalanya. Dia bawa buku dan alat tulis buat anak-anak di sana, dan mereka seneng banget. Tapi dia juga sadar anak-anak ini suka minta uang ke turis buat foto. Saat itulah dia paham, mereka bukannya materialistis, mereka cuma meniru apa yang mereka lihat dari para turis. Momen ini jadi titik balik yang penuh pencerahan dan empati buat dia. Dari sanalah Miftah membawa pelang hadiah terbesarnya. Dia berhasil mengubah perjalanan pribadinya jadi sebuah misi. Dia kembali bukan cuma dengan jawaban atas kegelisahannya, tapi dengan sebuah tujuan baru untuk memberi kembali kepada masyarakat yang udah ngasih dia banyak pelajaran berharga. Misi barunya ini punya 3 langkah yang keren. Pertama, dia mengabadikan perjalanannya lewat sebuah buku Wajah Nusantara. Kedua, dan ini yang luar biasa, semua keuntungan dari buku itu dia dedikasikan untuk mendanai program literasi di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, dia ingin menginspirasi kita semua, bangsa Indonesia supaya lebih kenal sama tanah air sendiri. Kita tutup bahasan ini dengan pesan Miftah yang sangat kuat buat kita semua. Kenali dirimu dengan baik agar kamu tidak merasa asing tinggal di bumi pertiwi.
Ini ajakan buat kita semua, untuk nggak cuma menjelajahi dunia di luar sana, tapi juga dunia di dalam diri kita. Biar kita bisa menemukan tempat kita yang sesungguhnya di rumah kita sendiri.